Selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau bahas makhluk kriptid yang berasal dari Jepang. Yang makhluk ini mirip banget dengan deskripsi dari Bigfoot di Amerika Utara gitu. Atau yang dulu pernah gue bahas di video Nerd in the Wood juga, kalau di Indonesia itu ada namanya orang gadang yang mirip dengan Bigfoot. Nah, makhluk ini bernama Hibagon. Jadi seperti apa sih makhluk ini dan dari mana sih daerah penyebarannya? Saksikan terus video dari Nerd in the Wood kali ini ya. Di Jepang ada cerita mengenai penampakan makhluk menyerupai Bigfoot, di mana warga setempat mengenal makhluk ini dengan nama Hibagon. Menurut cerita setempat, Hibagon alias Bigfoot Jepang ini mendiami kawasan hutan di Gunung Hiba, Hiroshima Utara. Dari kesaksian mereka yang pernah melihat makhluk ini, Hibagon memiliki tubuh yang diselubungi rambut lebat berwarna coklat atau hitam, dengan tambahan rambut berwarna putih di bagian dada atau lengannya. Hibagon juga digambarkan memiliki wajah yang buruk rupa, hidung yang mancung, dan tubuh yang memancarkan bau tidak sedap. Jika dibandingkan dengan manusia, wajah Hibagon lebih berbulu dan menonjol daripada kontur wajah manusia yang terkesan rata. Selain itu, ciri khas dari Hibagon ialah memiliki postur yang lebih kecil, karena makhluk ini lebih sering dilaporkan memiliki tinggi yang hanya mencapai kurang dari 1,5 meter. Hibagon juga digambarkan berperilaku lebih mirip dengan kera atau gorila ketimbang manusia. Sebagai contoh, walaupun Hibagon dilaporkan berjalan tegak memakai kedua kaki belakangnya, Hibagon juga bisa berjalan memakai keempat kakinya dengan mudah seperti gorila. Sejumlah saksi mata bahkan melaporkan kalau Hibagon bisa melompat-lompat dengan lincah layaknya monyet. Ciri khas lainnya dari Hibagon adalah sifatnya yang terlihat penuh dengan rasa ingin tahu dan tidak kenal takut saat berpapasan dengan manusia. Informasi mengenai Hibagon sebagian besar berasal dari laporan kesaksian yang beredar dari tahun 1970-an hingga 1982. Penampakan Hibagon pertama diperkirakan muncul pada awal tahun 1970-an. Di mana sejumlah siswa sekolah dasar yang sedang mengumpulkan jamur di hutan merasa kaget ketika mereka bertemu dengan sosok makhluk yang menyerupai kera yang bergerak menerobos semak belukar. Nah, jadi itu cerita dari Hibagon ini. Untuk ciri fisiknya sih sebenarnya hampir sama lah kayak ciri-ciri fisik dari Bigfoot atau Sasquatch yang diceritakan di Amerika Utara, yaitu hewan kriptid humanoid yang berbulu lebat, berdiri tegak, menyerupai kera gitu. Namun yang menjadi ciri khas dari Hibagon ini yaitu tingginya itu nggak tinggi-tinggi amat ya, cuman 1,5 meter lah, 150 cm gitu. Jadi mungkin karena Hibagon ini adalah Bigfoot Asia gitu, jadi dia nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu besar. Selain itu, yang mengangkat nama Hibagon sendiri sebenarnya adalah penampakan dari seorang pengemudi mobil pick-up di Jepang. Saat itu ketika dia jalan di kaki Gunung Hiba, dia melihat sesosok makhluk yang mirip gorila tapi berdiri tegak gitu, lagi jalan di pinggiran hutan di Hiba gitu. Nah, berita ini tiba-tiba langsung booming dan menjadi headline di mana-mana, bahkan di seluruh Jepang pada tahun 1970 itu. Jadi Hibagon mulai terkenal dan menjadi salah satu maskot di Hiroshima, khususnya di daerah Hiba gitu, di Gunung Hiba gitu. Oke, gue selanjutnya bakal ceritain dari penampakan Hibagon itu sendiri. Ada dua cerita yang cukup seru ya, yang gue dapetin dari internet setelah gue searching gitu. Akhirnya gue nemu cerita dari dua penampakan Hibagon gitu. Seperti apa kisahnya? Ayo kita langsung aja ceritain dari penampakan Hibagon ini. Cerita pertama tercatat pada tahun 1997. Di lereng Gunung Hiba di Hiroshima, Jepang, seorang pendaki bernama Takahashi sedang menjelajahi hutan yang rimbun dan lebat. Takahashi adalah seorang pendaki berpengalaman yang telah mendaki berbagai gunung di Jepang. Tetapi dia belum pernah menghadapi apapun seperti yang dia alami hari itu. Saat matahari mulai meredup di balik puncak-puncak gunung, tiba-tiba keheningan hutan terganggu oleh suara aneh yang muncul dari balik semak-semak.
Takahashi berhenti sejenak, mendengar dengan hati-hati. Suara itu terdengar seperti langkah kaki yang berat, berirama dan tidak biasa. Dengan hati-hati, Takahashi melangkah mendekati sumber suara. Semakin mendekat, dia semakin merasakan adrenalinnya mulai meningkat, dan di tengah-tengah semak belukar, ia melihat sesuatu yang membuatnya terperangah. Sejenis makhluk yang berdiri tegak sekitar 1,5 meter dengan bulu-bulu yang menutupi tubuhnya. Wajah yang menyerupai gabungan antara manusia dan kera besar. Takahashi memejamkan matanya sejenak, memastikan dia tidak sedang bermimpi. Ketika dia membuka matanya lagi, makhluk itu masih berada di sana, menatapnya dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Takahashi tidak bisa bergerak karena terpaku oleh keberadaan makhluk tersebut. Dengan hati-hati, Takahashi mengambil langkah mundur, tidak ingin membuat makhluk itu merasa terancam. Dia merasa antara campuran rasa takut dan kagum ketika melihat makhluk yang orang lokal sebut dengan nama Hibagon. Tidak berselang lama, Hibagon itu juga bergerak menjauh melintasi antara pepohonan seolah-olah menghilang ke dalam kegelapan hutan. Nah, ketika Takahashi berhasil lolos dari pandangan makhluk ini dan makhluk itu juga udah masuk ke dalam lebatnya hutan, Takahashi akhirnya ingat karena kata penduduk lokal di sekitaran Gunung Hiba ini ada satu makhluk yang penduduk lokal sebut dengan nama Hibagon. Dan memang ciri fisiknya seperti apa yang Takahashi lihat, percampuran antara manusia dan kera dengan tinggi 1,5 meter. Jadi itu penampakan pertama. Nah, penampakan kedua ini dilihat oleh sekelompok siswa SD di Jepang yang saat itu sedang camping di kaki Gunung Hiba. Jadi gini ceritanya. Pada tahun 2009 di kaki Gunung Hiba di prefektur Hiroshima, 3 anak yang bernama Yuki, Haru, dan Kenji sedang berkemah di tepi hutan yang lebat. Mereka adalah teman sekelas yang sangat dekat dan sangat antusias untuk menjelajahi alam liar di sekitar mereka. Saat api unggun yang mereka nyalakan mulai redup, mereka mendengar suara aneh di antara pepohonan. Hati-hati mereka bergerak mendekati suara tersebut, hanya untuk menemukan jejak kaki besar di rimbunnya pepohonan. Setelah menelusuri jejak kaki tersebut, ketiga anak ini tidak sengaja melihat siluet dari sesosok makhluk yang memiliki tinggi sekitar 1,5 meter berdiri di depan mereka. Karena saat itu malam sudah cukup larut, Yuki, Haru, dan Kenji memandang siluet dari makhluk tersebut dengan rasa takut. Mereka tidak berani bergerak, seakan terhipnotis oleh kehadiran makhluk legendaris yang selama ini hanya menjadi cerita di lingkungan mereka. Mereka sadar kalau saat ini mereka sedang berhadapan dengan makhluk yang masyarakat sebut dengan nama Hibagon. Namun makhluk itu perlahan melangkah mundur ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan ketiga anak-anak itu dalam kebingungan dan keheranan. Malam itu mereka bertiga tidur dengan gelisah. Ketika pagi tiba, mereka langsung meninggalkan kaki Gunung Hiba dan menceritakan cerita ini ke penduduk sekitar yang mereka temui. Nah, jadi itu 2 penampakan dari Hibagon yang tercatat di tahun 1997 dan tahun 2009 yang paling baru. Jadi sampai dengan saat ini, kalau kalian tahu di Hiba itu akhirnya Hibagon ini berakhir menjadi maskot seperti ya kayak kapal dan yokai-yokai yang lain gitu. Dan masyarakat sekitar akhirnya menyangka kalau Hibagon ini ya sebenarnya adalah entitas supranatural juga gitu, semacam yokai lah gitu. Ada yang bilang atau masyarakat sekitar bilang kalau Hibagon itu adalah perwujudan dari Gunung Hiba yang saat itu merasa terganggu dengan aktivitas penambangan masyarakat sekitar gitu. Jadi waktu tahun 1970-an itu di Gunung Hiba lagi masif ada semacam pekerjaan penggalian untuk bahan-bahan tambang gitulah. Masyarakat Jepang ini kan percaya dengan ya entitas-entitas spirit atau supranatural dari benda-benda mati seperti spirit atau jiwanya gunung, hutan, dan lain-lain gitu. Nah, mereka mengatakan kalau Hibagon ini adalah representatif dari Gunung Hiba yang mengatakan kalau udah jangan eksploitasi gua lagi gitu. Sampai di sini dulu untuk cerita dari Hibagon ini. Kalau menurut kalian sebenarnya Hibagon ini apa sih gitu? Apakah memang benar makhluk yang ada dan belum teridentifikasi atau ya memang yokai atau entitas supranatural? Itu kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing.
Sampai jumpa lagi di video Nerd in the Woods selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, dalam lindungan Tuhan, dan bahagia selalu ya. Sampai jumpa.